Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Natal. Kiranya kita semua bersuka cita karena masa-masa Advent telah membuahkan sukacita yang sangat besar pada pagi hari ini. Di saat pagi hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk memperingati Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara dikasihi Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena di hari Natal ini dapat kita rayakan di dalam ibadah dan juga perayaan. Meskipun bersama-sama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Persis ketika suasana di kandang Bethlehem, di mana Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah keluarga kecil merayakan Natal di dalam sukacita oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Saudara dikasihi Tuhan, ibadah Natal ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan menghayati bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus lahir juga di dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan kita, dan menjadi Tuhan yang Immanuel, oleh karena Dia senantiasa beserta dengan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Natal ini kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan warta Natal, yaitu dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 109,
bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hai mari berhimpun. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersukacita. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal, di mana penyelamatan atas kehidupan kami dimulai. Di mana anugerah Allah yang begitu besar boleh kami rasakan dan kami nikmati di saat kami terhitung sebagai anak-anak-Mu. Bapa Sorgawi, pagi hari ini di dalam ibadah Natal, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus sebagai perwujud nyataan dari iman kami akan keselamatan yang telah Tuhan beri. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami. Firman-Mu menjadi pelita, penerang, penuntun di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Yohanes, pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita merayakan Natal. Natal artinya lahir, yaitu peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi menunjukkan beberapa hal tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah, berkenan untuk turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, sehingga manusia dapat mengenalnya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, ayat ini juga mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu
adalah sumber terang bagi manusia. Oleh karena Dia, maka manusia tidak lagi ada di dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga mengungkapkan sebuah keprihatinan, yaitu ketika sang terang itu menjadi manusia, ketika Ia datang menjumpai milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya itu tidak mengenal Dia. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hayati lebih dalam lagi. Apa arti firman ini di dalam kehidupan kita? Supaya setelah ibadah ini, kita benar-benar memahami akan makna Natal. Saudara-saudara, yang pertama, Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Artinya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara hidup di dalam firman-Nya, itu berarti kita hidup di dalam Dia. Ketika kita hidup di dalam firman-Nya, maka terjadilah Natal di dalam diri kita. Karena Sang Firman itu pun lahir di dalam batin kita, lahir di dalam hati kita, lahir di dalam pikiran kita, dan lahir diterjemahkan ke dalam sikap hidup di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita melakukan firman, maka pemahaman ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Di saat kita melakukan firman, di saat kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka sesungguhnya Dia lahir dalam diri kita. Dia ada di dalam diri kita. Dan ketika Dia ada di dalam diri kita, maka kita ada di dalam keselamatan. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyebutkan bahwa Sang Firman yang menjadi manusia adalah terang manusia. Artinya, tanpa Dia, kita akan ada di dalam kegelapan. Kita akan ada di dalam ketidakmengertian tentang hal yang benar di dalam kehidupan. Kita tidak akan mencapai terang di dalam keselamatan hingga dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, pada saat Dia menyatakan diri menjadi sang terang atas manusia, maka kita dinasehati bahwa kehidupan di dalam dunia ini hendaklah kita memilih jalan terang. Memilih jalan terang artinya kita meninggalkan segala sesuatu yang dapat disebut sebagai kegelapan. Bukan hanya tindakan yang salah, bukan hanya perbuatan dosa saja yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu semua adalah kegelapan, tetapi juga cara berpikir kita. Cara berpikir yang menimbulkan kekhawatiran, cara berpikir yang menimbulkan ketakutan, cara berpikir yang menimbulkan keraguan-raguan.
oleh karena kita memasukkan hal yang salah ke dalam pikiran dan hati kita dan kita pegangi dengan penuh kepercayaan. Tetapi ketika dia lahir dan menyatakan diri sebagai terang bagi manusia, terang bagi saudara, maka marilah kita datang kepada terangnya. Kita tinggalkan hal-hal yang gelap, yang hanya akan berbuahkan kesedihan, hal-hal yang berbuahkan penyesalan, hal-hal yang berbuahkan kedukaan. Kita sambut terangnya, terang keselamatan, terang janjinya yang kekal, terang pertolongannya yang senantiasa ada. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa Sang Firman yang adalah Sang Terang manusia adalah Tuhan Yesus Kristus yang beserta dengan kita. Itulah sebabnya maka dia disebut sebagai Immanuel, yaitu Tuhan yang beserta dengan kita. Bagaimana hal ini kita hayati di dalam kehidupan kita? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang beserta dengan kita adalah pribadi yang menyelamatkan kita. Pribadi yang beserta dengan kita adalah pribadi yang menolong kita, yang sangat mengerti akan kehidupan kita dan yang sangat mengasihi kita. Ketika kita memahami hal ini, maka di dalam iman percaya kita tidak lagi merasa sendiri. Kita tidak lagi merasa hilang harapan. Kita tidak lagi merasa putus asa. Karena kita dekat dengan pertolongan. Kita dekat dengan pribadi yang tidak jauh dari kita. Dia beserta dengan kita. Dia bersama dengan kita. Bahkan ada pujian yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini menumbuhkan keberanian di dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita boleh percaya penuh akan penyertaannya. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hayati Natal pagi hari ini, yaitu firman yang menjadi manusia di dalam 3 hal tadi. Marilah kita hidup di dalam firman-Nya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam terang-Nya. Yang ketiga, marilah kita percaya akan penyertaan-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. 3 hal inilah yang membuat kita benar-benar mengalami Natal sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang singkat Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami. Beri pertolongan kami untuk kami dapat menerjemahkannya di dalam kehidupan praktis setiap hari bagi kami dan keluarga kami. Bapa Sorgawi, berikan setiap kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan-Mu. Kami sekeluarga yang ada di tempat ini
maupun keluarga kami yang ada di tempat lain. Bapa, lindungilah kami semua. Jagailah kami semua, supaya kami senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami ingin menyambut perjamuan kudus, supaya kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar lahir di dalam kehidupan kami. Melalui roti dan anggur, kami menghayati datang-Mu. Kami menghayati pertolongan. Kami menghayati penyertaan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 112, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Anak Maria dalam palungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus adalah orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah. Mendengar akan firman-Nya, berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah, seperti firman-Nya demikian.
Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan mendatangkan berkat dan penghiburan, perlu kita menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, yaitu 1. Kita perlu merenungkan dosa-dosa kita dan menyesali dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. 2. Kita perlu menguji hati kita. Apakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? 3. Kita perlu menguji hati kita. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam sikap kehidupan setiap hari? Semua orang yang hatinya didapati ada kesaksian yang demikian, sudah tentu diterima oleh Allah di dalam kasih dan dianggap layak untuk mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Sebaliknya, barang siapa yang didapati di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memperingatkan, barang siapa yang masih mengeraskan hatinya di dalam dosa, atau yang hidupnya menjadi batu sandungan, sebelum bertobat tidak diperbolehkan ikut dalam perjamuan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, janganlah berkecil hati. Sebab yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus bukanlah orang yang tanpa dosa, melainkan orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal akan dosanya dan meminta pengampunan dosa serta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang digambarkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengokohkan iman kami yang lemah, dan Tuhan menunjukkan semua dosa kami. Lalu ajarilah kami agar dapat menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan oleh karena pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bimbinglah agar kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih melalui makanan rohani ini, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan, sehingga kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat di dalam memberitakan Injil, dan oleh karena kasih kami melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang hidup di dalam hidup kami sebagai juru selamat, raja, dan kepala gereja. Kami akan senantiasa berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 99, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Gita sorga bergema. Saudara-saudara, ambillah roti saudara. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, makanlah. Saudara-saudara, ambillah minuman saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk mengampuni dosa." Saudara-saudara, minumlah. Marilah kita berdoa. Bapa, kini kami mengerti bahwa Engkau lahir di dalam diri kami. Engkau lahir di dalam hati kami. Engkau beserta di dalam kehidupan kami. Engkau menyatu dalam kehidupan kami. Dari sekarang, bahkan menuntun kami sampai kelak kami ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas perjamuan kudus ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 92, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Malam Kudus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah Natal pada pagi hari ini benar-benar membawa sukacita Natal di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa akan membawa sukacita Natal ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah khawatir, janganlah takut, karena Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri sebagai Tuhan yang Immanuel, Dia beserta atas kehidupan kita. Kiranya saudara senantiasa sehat, saudara senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita lengkapkan sukacita Natal pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 100, bait yang pertama. Muliakanlah.